bisa nyambung sama keilmuan. Ya, diterima. Amin. Ya, terima kasih Bu ya. Yang perlu saya tanyakan tadi sebenarnya sudah hampir terjawab, cuma saya masih ragu-ragu itu tentang takdir mubram Bu ya. Ya. Sejauh mana potensi diri kita untuk merubah takdir itu sendiri. Contoh misalkan kita ingin katanya jodoh lahir mati itu kan sudah merupakan catatan dari Lauhul Mahfuz. Tapi apakah seperti jodoh itu bisa kita usahakan? Kemudian mati apakah kita bisa undur dengan doa? Sehingga sejauh mana ikhtiar kita bisa merubah takdir. Demikian Bu ya, terima kasih. Ya. Terima kasih. Silakan Bu ya. Jadi beginilah, takdir itu ada yang bersifat final, yang tidak bisa dirubah dalam kondisi apapun, tetap seperti itu. Dan ada lagi takdir yang sifatnya kondisional, tergantung situasi, perkembangan situasi dan kondisi, maka ketentuan itu bisa dirubah. Dalam susunan perundang-undangan yang lebih permanen dan sulit untuk dirubah kecuali dengan persyaratan yang sangat besar sekali, itu Undang-Undang Dasar. Iya kan? Itu harus mencapai 70% daripada anggota legislatif. Ya, sudah betul-betul diuji kelayakannya oleh Mahkamah Konstitusi, oleh ini, gitu. Dan itu jarang terjadi perubahan Undang-Undang Dasar itu. Dianggapnya sudah sekalipun tidak final ya. Nah, di bawah undang itu ada undang-undang. Lalu ada peraturan. Lalu ada juknis, ada juklak. Nah, sehari-hari yang kita lihat itu adalah juknis dan juklak. Petunjuk pelaksanaan itu artinya secara mendetail buat surat ini, kopi surat itu harus berbentuk sekian, kemudian tanggalnya itu harus ada di sebelah kiri atas, kemudian tujuan surat kepadanya sebelah kanan, dan kemudian nomor surat, hal surat, dan lampiran, kemudian pertama ada demikian, prolognya dan sebagainya. Itu adalah juklak, petunjuk pelaksanaan mendetail. Betul enggak? Nah kalau ini mah kapan-kapan bisa dirubah, oleh Pak Camat juga bisa dirubah. Betul enggak? Iya, tapi kalau peraturan, nah peraturan daerah, ya bupati, gubernur, menteri, ya kan? Nah undang-undang nggak bisa dirubah gitu, ini undang-undang, KUHP, mau dirubah nggak bisa itu, kan begitu. Undang-undang dasar apalagi. Nah makanya hukum alam yang Allah tetapkan di dunia ini kan berdasarkan hukum yang berlaku tetap, yang berlaku konstanta selamanya. Jadi namanya sunnatullah itu bukan sunnah Allah, tapi hukum alam yang ditetapkan Allah untuk alam semesta ini. Bahwa matahari itu ya menjadi sentra tata surya, planet-planet yang lain mengelilingi matahari. Itu hukum alamnya seperti itu. Bumi kita ini ya mengelilingi matahari dengan kecepatan sekian kilometer per detik. Bulannya mengorbit matahari dengan kecepatan sekian kilometer per detik. Masing-masing mengelilingi dan terus menerus. Itu adalah hukum alam yang berlaku umum. Nah, ketika Allah itu sebagai Tuhan yang Maha Kuasa bisa berbuat apapun, ini hukum alam ini bisa dihentikan sementara waktu untuk menentukan
bahwa Allah Maha Kuasa. Kadang-kadang kita sebut sebagai mukjizat. Mana mungkin ada lautan yang bisa terbelah? Air itu nggak mungkin bisa dibelah dong. Hukum alamnya, air itu akan mengalir dari dataran tinggi ke dataran rendah, dan air pasti akan menyatu, tidak mungkin akan terbelah. Tapi kenapa Nabi Musa membelah? Nah, disitulah namanya qada yang dirubah oleh Tuhan untuk tujuan tertentu, supaya tahu bahwa Allah Maha Kuasa. Tapi tidak akan berulang-ulang, udah sekali aja atau 2 kali dah. Iya kan gitu. Kalau ada Nabi Musa lagi kan begitu persoalannya. Jadi ketika Allah itu merubah keputusannya, itu sama sekali bukan karena Allah tidak tahu apa yang bakal terjadi, tetapi ada tujuan tertentu untuk memperlihatkan kepada kita bahwa Allah Maha Kuasa untuk berbuat apapun sekehendak. Wallahu yaf'alu wallahu fa'alu lima yurid. Sekalipun tadi sudah ditetapkan secara permanen, Allah bisa merubah kapan saja. Nah, kekuatan apa yang bisa demikian? Adalah doa. Silakan kau berdoa sebanyak-banyak kepada Tuhan, ya. Dan nanti pada akhirnya kita bisa tahu ini takdir atau bukan. Kita nggak bisa menerawang. Kita baru tahu itu adalah takdir Tuhan setelah terjadi. Saya duduk di sini adalah takdir Tuhan. Nanti setelah maghrib apa yang terjadi, ya saya tidak tahu. Jadi takdir itu diketahui setelah terjadi. Nah, kalau rencana Tuhan untuk menjadikan seperti itu namanya qada. Nah, makanya ada 2 istilah, ada qada dan ada qadar. Di negara kita dulu ada repelita, rencana pembangunan 5 tahun, dan ada pelita, pembangunan 5 tahun. Nah, kalau repelita rencana itu namanya qada, kalau pelaksanaan namanya qadarnya itu. Jadi qada dan qadar dalam satu rangkaian antara perencanaan dan pelaksanaan, itu Allah yang menentukan segala-galanya. Pada akhirnya saya tidak menolak teori apapun yang mereka katakan, baik Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah, itu hanya beda perspektif saja menurut saya. Terima kasih, gitu aja kira-kira. Baik, demikian untuk Pak Ahmad Rian dari Jakarta. Lebih dalam lagi, kita tadi mempelajari dan memahami tentang bagaimana pemaparan takdir yang telah disampaikan Buya Syakur, spesial tadi tentang potensi merubah sebuah takdir atau takdir mubrom.